Banyak yang bilang kalau folklore atau cerita rakyat itu aneh. Cerita-cerita tidak masuk akal dan sedikit ngaco ya. Tidak hanya di Indonesia, ternyata folklore aneh ini juga terjadi di luar negeri. Seperti apa folklore yang aneh ini dan diangkat menjadi film layar lebar dan diagung-agungkan sebagai film cerdas dan berkualitas. Selamat datang di Geekommendation, review film by padapanik.com. Wajar kalau folklore atau cerita rakyat itu terkesan aneh, bukan aneh, terkesan sangat imajinatif atau bisa dibilang terkesan ngaco lah. Karena kalau kita lihat, kita kembali ke cerita-cerita rakyat Indonesia, memang lumayan liar dan imajinatif ya. Sangkuriang misalnya, untuk seseorang di zaman itu menjelaskan terjadinya Danau Tangkuban Perahu, dia harus menjelaskan runut panjang yang jauh dari seseorang yang ayahnya berubah menjadi anjing, lalu anaknya membunuh ayahnya, terus ayahnya dimakan dagingnya, lalu dia diusir oleh orang tuanya, dia kembali, dia jatuh cinta sama mamanya. Wow. Lalu dia membangun perahu dalam waktu satu malam dan dia gagal dan menendangnya dan jadi danau. Luar biasa. Ditambah lagi ada timun emas dan buto hijau, ada bawang merah dan bawang putih yang menemukan labu berisi perhiasan emas dan bawang merah yang menemukan labu berisi ular. Cukup random. Hal ini juga terjadi pada folklore di luar negeri. Salah satu film yang baru saja gue tonton dan gue akan review hari ini adalah Lamb. Ini adalah film yang akan tayang di bioskop dalam waktu dekat. Oh ya, sebelum kalian skip video ini, review ini ada di padapanik.com, di website padapanik.com. Kalian bisa cek, kalian bisa buka websitenya, kalian bisa baca di situ. Kalau kalian malas dengar kan ada orang random siapa ini bicara di depan kamera dan berbicara sangat tidak sesuai dengan hal-hal yang kalian inginkan mungkin ya. Jadi ini adalah pertama kali gue disclaimer dulu. Ini adalah pertama kali gue nonton film dari A24 atau A24 ya kita sebutnya saja, ada pembacaan dalam bahasa Indonesianya. Studio ini adalah studio yang membuat The Hereditary dan Midsommar, yang katanya adalah film horor masa depan atau yang berbeda daripada yang lain, dan ini adalah film horor yang keren, jenius, anti mainstream dan sebagainya. Saya belum pernah nonton itu sayangnya. Mungkin setelah ini saya akan nonton karena saya semakin penasaran. Tapi ada suatu hari saya direkomendasikan oleh teman saya untuk menonton film. Film ini berjudul Lamb. Teman saya begitu excited karena ini berasal dari studio yang sama dengan Midsommar dan The Hereditary tadi. Meskipun sutradaranya adalah sutradara yang debut ya, ini adalah film pertamanya, tapi banyak yang menantikan film ini sebagai penggemar setelah menonton Midsommar dan The Hereditary dan The Witch ya. Tadinya saya malas menontonnya, tapi karena teman saya bilang ini adalah film horor masa depan, ya saya penasaran bagaimana film horor masa depan, bagaimana film dari A24 yang katanya itu adalah film-film jenius. Akhirnya saya memutuskan untuk menonton film ini. Disclaimer dulu, film ini bergeraknya sangat lambat teman-teman, pace-nya lambat, terus minim dialog, banyak scene-scene yang mungkin main semiotika dan sebagainya. Tapi tenang, karena secara pribadi gue sudah cukup terbiasa dengan film-film seperti itu. Gue sendiri adalah penggemar film 27 Steps of May, atau gue juga suka fiksi, ada istirahatlah kata-kata dan sebagainya. Itu rata-rata filmnya adalah film dengan pace yang lambat. Marlina juga seperti itu. Film ini lambat, jadi kata teman saya hati-hati nanti ngantuk. Nah, akhirnya saya berusaha fokus dan teman saya yang tidur. Kurang ajar. Saya akhirnya memutuskan untuk nonton film ini. Film ini sebenarnya cukup unik dan cukup menyenangkan. Kenapa? Karena scene-nya itu adalah scene-scene yang scene gambarnya secara visual adalah scene yang membahagiakan saya, karena ini mengambil latar belakang di Islandia atau Iceland, dan itu adalah salah satu negara yang ingin saya kunjungi, dimana saya juga sering nonton konsernya, DVD konser Sigur Rós. Saya sering melihat betapa keindahan
dari scene-scene di Islandia ya. Scene-scene yang menggambarkan tentang angin kencang, terus tanah luas, bukit-bukit, terus desain-desain baju dan rajutan-rajutan yang khas sekali di sana. Ini cukup memanjakan mata, dan meskipun minim dialog jadinya saya cukup terhibur dengan scene-scene-nya. Tapi film ini lagi-lagi tadi adalah folklore yang absurd. Saya akan ceritakan sinopsisnya. Ini menceritakan tentang dua orang sepasang suami istri yang kayaknya sudah menikah sejak lama, terlihat dari kerutan-kerutan wajah mereka. Mereka sudah lagi seperti pengantin baru ya. Ini adalah Maria dan Ingvar yang tinggal di sebuah desa peternakan di daerah Islandia, di mana sepi, tidak terlalu banyak tetangga yang julid, tidak ada warung-warung yang bisa diutangin dan sebagainya. Pokoknya sepi tempatnya. Mereka adalah seorang petani dan peternak domba. Sayangnya mereka di umur pernikahan mereka yang sudah cukup panjang, mereka ternyata gelisah karena tidak memiliki anak. Atau bisa saja anaknya sudah meninggal, atau karena keguguran atau sebagainya. Karena ada satu scene yang menggambarkan itu, saya juga bingung, teman-teman. Kalian bisa komen di bawah. Intinya adalah mereka tidak memiliki anak, dan mereka akhirnya suatu hari tiba-tiba entah setan dari mana mereka mengadopsi anak domba untuk dijadikan anak. Jadi anak domba itu diangkat, terus dibawa ke rumah, ditaruh di keranjang bayi, dielus-elus, dikasih minum susu lewat botol SGM 3 plus. Oh, stop sampai di situ. Kalian pasti akan merasa ini adalah film yang aneh dan mulai ngaco. Ada apa? Ini adalah film anti mainstream, teman-teman. Ini adalah film dari A24, film horor masa depan. Saya bingung. Saya akan menjelaskan kenapa gue ingin review film ini, karena gue bingung dengan hasilnya. Maksudnya gue ekspektasinya cukup tinggi dengan reputasi yang telah tercipta sebelumnya, dan setelah gue nonton gue bingung apakah film ini memang keren dan gue gagal menikmati film dengan genre yang baru bagi gue ini, atau filmnya memang jelek. Mari kita bahas. Oh iya, anak kambing itu diberi nama Ada. Jadi film ini menurut gue pribadi, gambar-gambarnya atau scene-scene-nya itu banyak yang mubazir. Jadi tidak begitu penting. Akhirnya mutar dan akhirnya membuat saya mengantuk. Tapi saya tidak tertidur seperti teman saya. Konfliknya hanya ketika anak domba ini semakin dewasa, maksudnya menjadi anak-anak. Nah, plot twist-nya adalah anak ternyata adalah setengah manusia. Jadi domba, kepala domba, ini tangan kanannya yang kotak gini, tangan kanannya tangan kanan kambing gitu, tangan kanan domba, kirinya manusia, kiri dan sampai kaki sepertinya manusia full. Dan dia tidak bisa berbicara juga. Jadi dia unik dan ajaib ya. Sayangnya adalah kenapa ketika tetangga-tetangganya melihat, dan pamannya, ada pamannya siapa yang namanya Peter ya, pamannya tuh datang dari kota karena gembel lagi, gagal dalam berbisnis dan kena tipu dan sebagainya. Dia akhirnya datang ke desa tersebut untuk numpang tinggal sementara. Si Peter ini saudaranya dari Ingvar. Ya, Peter ini ketika melihat si Ada, dia tidak takjub sama sekali. Dia malah merasa saudaranya gila. Jadi si Peter merasa Ingvar dan Maria ini gila karena mengangkat kambing sebagai anak. Tapi dia tidak begitu realize kalau kambingnya itu berdiri. Dia jalan, guys, pakai baju, pakai celana dan sebagainya. Itu tetangga-tetangganya pun sama seperti itu. Jadi saya merasa adalah ini cukup dejavu, seperti bagaimana ketika Doraemon tiba-tiba sebagai robot kucing yang bisa bicara, yang punya kantong ajaib dengan alat ajaib, itu diterima oleh masyarakat di universe Doraemon seperti biasa saja gitu, tidak ada yang kaget, tidak ada yang takjub dan sebagainya. Inilah permasalahannya, teman-teman. Itu salah satu masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah setelah nonton ini saya langsung menonton review teman-teman di YouTube, teman-teman YouTuber yang review film yang saya juga kagumi dan saya banggakan. Wow,
saya kagumi dan saya respect. Saya nonton dan ada beberapa review film yang mengatakan kalau ini tuh film dengan kengerian yang sudah dibangun sejak awal. Jadi dari sepanjang ini tuh film horor yang luar biasa. Dia dari sepanjang dari depan sampai belakang itu kita sudah diberi kengerian yang luar biasa. Mohon maaf, tapi saya tidak merasakan hal itu sama sekali. Entah itu tadi, entah saya karena melihatnya si Ada ini cute ya, dengan kepala kambing yang putih bersih, terus lucu dengan gerakan-gerakannya, apalagi di scene dia joget ketika pamannya main drum ya, itu menurut saya lucu dan tidak ada seram-seramnya sama sekali. Ditambah lagi mungkin CGI-nya juga tidak terlalu bagus. Saya tidak bisa menangkap kengerian itu. Hal yang paling menarik yang bisa saya tangkap adalah bagaimana ketika bagaimana ketika Maria datang terus jadi ada mama aslinya si Ada ini. Mama aslinya ini adalah domba biasa. Si domba ini selalu mengganggu Ada, datang ke rumahnya gitu. Nah, karena sudah kesal, si Maria sudah parno dan sebagainya, dia akhirnya mengambil pistol dan menembak, membunuh si ibu asli dari si domba, dari Ada. Dibunuh terus di bawah dan dikubur. Itu menurut gue scene yang keren dalam hal penggambaran, tapi gue nggak merasa ngeri sama sekali, cuma ngerasa keren aja dengan teknik-teknik pengambilan gambarnya dan teknik ketika itu lagi mendungnya dan sebagainya. Itu keren banget sih. Banyak yang bilang folklore ini bercerita tentang apa yang kamu sudah ambil di alam, apa yang sudah terjadi di alam tidak bisa kamu ubah, intinya gitu kurang lebih. Atau tidak bisa kita melawan alam gitu, kayak ketika dia memelihara kambing memaksa itu jadi manusia, dia itu tidak bisa dilawan, itu bukan kodratnya. Atau kemungkinan yang gue tangkap adalah si Ada ini berbentuk manusia itu hanya imajinasinya si Maria dan Ingvar saja. Makanya kenapa si pamannya dan tetangga-tetangganya tidak realize kalau itu adalah kambing domba setengah manusia atau domba man, sheep man. Itu ya agak bingung gue ya. Kenapa gue bilang ini nggak serem? Karena gue sepakat sama si Peter. Jadi waktu ada satu scene di mana Peter sudah begitu kesal dan merasa ini saudara saya gila ini. Jadi dia membangunkan Ada, terus si Ada dituntun tuh jalan menuju ke bukit yang agak jauh dari rumahnya. Terus dia ngambil pistol dan mau ngebunuh si Ada nih. Pas dia mau ngebunuh tuh muka cute-nya Ada itu bikin dia terharu dan iba. Dan akhirnya mereka berdua jadi akrab, guys. Ini ya benar kan, Ada itu cute, dengan kepala kambingnya itu dia cute, makanya dia nggak seram sama sekali. Makanya saya bingung kengeriannya di mana, saya agak kebingungan sendiri. Terus ada banyak scene yang membosankan, di mana terlalu hal-hal yang tidak penting. Ada satu momen di mana saya sudah mulai menyerah dan akhirnya saya memilih untuk sudah stop nonton film ini. Tiba-tiba ending, teman-teman. Tiba-tiba endingnya lebih kacau lagi. Endingnya tiba-tiba suatu hari Maria dan Peter ini pamannya, Maria mengantar Peter ke kota kembali, mengantar buat pulang kampung, buat jangan ganggu keluarga kami lagi lah, kamu urus dirimu sendiri. Karena Peter ini ternyata dulu menaruh hati juga dengan Maria, masih baper lah. Nah, si ayahnya ini, si Ingvar ini ngajak Ada, yuk kita perbaiki traktor. Situ ada scene di mana si Ada itu diceritakan nih, kalau kamu pulang, kalau kamu tersesat nanti gimana, gini. Pokoknya gitu, udah dianggap kayak anak sendiri lah. Mereka ke traktor, terus pas sampai traktor ternyata traktornya nggak nyala. Mereka pulang OTW, di perjalanan pulang tiba-tiba terdengar suara ledakan, di mana si Ingvar ini ditembak oleh Baphomet, guys. Baphomet, manusia berkepala kambing. Dan semua reviewnya mengatakan itu seram sekali. Ini adalah hal yang mengerikan. Ini adalah ending yang paling mengangas sepanjang masa, and then bla 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 bla. Tapi mohon maaf sekali lagi, gue ngerasa itu sama sekali tidak seram. Gue cuma kaget dan kesal kenapa tiba-tiba ada Baphomet di siang hari, dan gue kesal kenapa Baphomet itu bentuknya mirip seperti
monster Power Rangers yang biasa di markas itu yang tidak keluar yang. Jadi rasanya nggak ada horornya sama sekali. Kalau dia muncul sedikit-sedikit dulu di awal ketika ada lagi lemah gitu, ketika ada sosok-sosok yang mengikuti mereka dan akhirnya dia muncul, mungkin saja akan terbangun suasana. Tapi ketika tiba-tiba gue tadi bilang gue udah ngantuk dan udah mau selesai nonton film ini, tiba-tiba ending dong, dia datang bawa pistol nembak leher si Ingvar mati, ada di bawah sama ini, ternyata Baphomet itu adalah bapaknya guys, bapak asli si Ada. Jadi anak ini adalah hasil singgungan dari domba asli dan domba Baphomet. Mereka terus lahirlah Ada ya, dan ada di bawah, istrinya datang, Maria datang, nangisnya juga nggak terlalu dapat pesan frustasinya guys, nggak dapat pesan frustasinya, nggak dapat emosionalnya, nggak dapat. Terus dia nangis, terus dia ngeliat kamera, siapa suruh nonton sampai akhir, katanya gitu, kayak dia ngomong gitu, mampus kan. Filmnya berakhir begitu saja dan saya masih kesal. Kenapa saya kesal? Setelah itu saya langsung buka review-reviewnya. Saya penasaran sebagus apa film ini di mata orang-orang yang menikmati dari film-film genre seperti ini. Bisa juga gue takutnya adalah karena gue nggak nonton Midsommar dan Hereditary, gue jadi lebih objektif dalam menjelaskan tentang film ini. Dalam versi gue tidak ada bayang-bayang bahwa ini studio keren, studio anti mainstream dan studio yang lagi banyak dibicarakan oleh orang. Ini menjadi salah satu nilai plus yang gue rasa gue bisa ceritakan buat kalian. Ini adalah sisi lain, dan gue sempat nge-share review-review gue sebelumnya di parapanik.com dan banyak beberapa orang juga setuju, beberapa orang memang tidak setuju, khususnya para fans dari A24 production ini. Intinya begitu teman-teman. Oh iya, di akhir gue mau baca sedikit komentar. Jadi gue nemu akun YouTube nih. Ini tuh Nami Movie. Nanti gue kasih linknya. Nami Movie ini menjelaskannya. Wow. Pakai YouTube Premium. Ini ada banyak komen-komennya yang cukup menarik teman-teman, yang bisa dijadikan pertimbangan bagi gue, apalagi khususnya gue yang nggak ngerti. Dan tenang aja, gue bakal nonton The Hereditary dan Midsommar, sudah masuk dalam list gue, karena gue juga semakin lama setelah nonton ini, gue juga malah penasaran ya dengan kedua film ini. Kalau memang kedua film ini tidak bisa memuaskan, berarti memang belum sesuai sama genre gue aja. Jadi bukan masalah ini secara subjektif, tapi gue berusaha objektif, gimana sih? Pokoknya itulah. Nih komennya adalah nih dari Bang Jali, A2P emang out of the box banget kalau bikin film, keren ceritanya. Nah itu saya belum menemukan keren ceritanya teman-teman. Ada beberapa hal Easter egg yang menarik. Ada yang komen dari William Cahya, sumpah kira tuh ada lahir gara-gara Ingvar sama domba anu ternyata kena plot twist. Wah, A24 nggak main-main sih soal ginian. Nah dia si William ini percaya tadinya kalau Ingvar, si bapaknya, main sama domba guys. Maka lahirlah anak itu. Wow, menarik, tapi bisa jadi kalau emang ini benar-benar cerita yang sangat liar ya. Terharu ngelihat gimana ayah ibunya Ada sayang banget sama Ada. Memang kan kita jadi terharu, jadi benar-benar nggak ngeri dan nggak ngerasa aneh sama sekali. Ngerasa itu sangat cute teman-teman. Nih dari Istana Bocil, suatu saat Ada pasti pulang karena ayahnya dah ngasih tahu cara jalan pulang. Jadi sebelum ayahnya dibunuh, ada scene di mana si ayahnya menjelaskan tentang arah jalan pulang, menjelaskan tentang kamu kalau tersesat lihat aja ada bukit di belakang kamu, atau tidak ikuti sungai, kata dia gitu. Dan bisa saja mungkin suatu saat Ada akan pulang, atau ada lem 2, tapi enggak, tapi nggak usah lah. Ada intinya dia menjelaskan kalau suatu saat bisa saja Ada pulang gitu. Tapi ketika dia ada pulang ya cuma sudah tidak ada bapaknya, Ingvar yang mati. Kecuali si Baphomet tadi menikah sama Maria. Nah, solusi yang baik kan? Cupa-cupi. Semoga kelanjutannya si Ada gede jadi malaikat kambing. Wow. Karena ayahnya adalah Baphomet, iblis kambing, dia adalah anak malaikat kambingnya anaknya. Nah ini agak menarik nih komennya, Oda Pamungkas. Pantesan pas di awal-awal pada ketakutan si domba-dombanya dan terlemaskan si induk, ternyata diperkosa sama dia. Nah, ini ada teori kalau si ayah si Baphomet ini sebelumnya kan dia di awal itu ketika itu domba-dombanya kayak ketakutan, terus ada domba mamanya Ada ini lemas gitu, terkulai. Nah, teorinya adalah si domba itu habis diperkosa sama Baphomet.
Dan makanya domba-domba di hari itu kelihatannya agak ketakutan. Nih ada juga banyak teori yang mengungkapkan bahwa ini memang manusia yang menghamili hewan, bukan si Baphomet bapaknya. Berarti benar bapaknya adalah si Ingvar. Dan hal-hal yang tidak wajar lainnya, hal-hal tidak wajar yang akhirnya dikutuk oleh alam itu sendiri. Itu kurang kayak begitulah inti dari. Tapi kalau ini adalah folklore, cerita rakyat untuk anak kecil, kayak bukan buat anak kecil ini. Kalau dibuat buat anak kecil kayak serem juga sih. Tapi kalau buat kita sih biasa aja. Karena ada seorang manusia memperkosa domba demi punya anak, dan akhirnya anaknya setengah manusia setengah domba. Oh, kayaknya pas Sin Peter mau nembak Ada, ternyata dikasih ke bapaknya yang domba. Kan nggak jadi ditembak si Ada, pas di akhir bapaknya Ada yang domba nembak Ingvar pakai senjata yang dari si Peter. Nah, ada teori kalau si Peter itu tadinya kan mau nembak nih, si Ada mau dibunuh, terus nggak jadi senjatanya dikasih ke Baphomet itu. Makanya Baphomet itu tiba-tiba punya senjata. Kalau emang Baphomet itu sakti, kenapa dia nggak ngebunuh pakai cara-cara yang lebih supernatural gitu, keluarin laser gitu, atau ngeluarin api dari tangannya, apapun gitu. Tapi dia membunuhnya pakai pistol, literally pistol biasa buat membunuh hewan, pistol yang dipakai berburu. Dan itu sama seperti pistol yang atau bisa aja ini pistol karma karena si ibunya menembak si ibu aslinya dari Ada. Bisa juga. Atau kalau Peter, tapi pada waktu itu Peter sudah akrab sama Ada, terus nggak mungkin dia ketemu Baphomet dan nggak tahu caranya terus dia ngasih pistol itu buat bunuh saudaranya sendiri, itu nggak mungkin sih. Sedangkan Peter kan tendensinya cuma mau ngilangin si Ada, bukan ngilangin dua orang si keluarganya itu. Udah, itu ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, subscribe. Kalian bisa baca reviewnya di padapanik.com. Kalau kalian malas nonton YouTube atau nggak ada kuota atau ingin baca lebih jelas karena gue ngomongnya berantakan dan belepotan, terima kasih sudah nonton, dan kalian jangan lupa komen di bawah film-film anti mainstream apa yang gue harus tonton, karena gue pribadi sebenarnya tidak begitu paham dengan film-film anti mainstream atau film-film indie. Jadi kalian komen di bawah, nanti gue akan coba nonton dan gue akan bahas dengan perspektif gue sebagai orang awam, sama seperti yang terjadi sama Lem. Oke, sampai jumpa di Geekommendation episode selanjutnya. Dadah.